di sini saya akan menjelaskan mengenai tunadaksa. Tunadaksa sendiri adalah mereka yang mengalami gangguan atau kelainan fisik atau gerak motorik sehingga berpengaruh buruk terhadap performa pendidikannya. Nah, sehingga itu membutuhkan pelayanan pendidikan dan pembelajaran yang khusus. Beberapa literatur mutu akhir memutuskan memasukkan gangguan kesehatan atau health impairment ke dalam kelompok ini, sehingga muncul dengan istilah gangguan fisik dan kesehatan. Yang pertama itu ada amputasi. Amputasi ini terjadi karena satu dan lainnya berakibat salah satu dan atau lebih bagian tubuh menjadi hilang dan sehingga digantikan anggota tubuh tiruan untuk dapat berpartisipasi dalam setiap kegiatan dan juga penampilan normal, tongkat, kursi roda dan juga lainnya. Yang kedua ini ada polio. Polio adalah kelainan fisik akibat virus polio saat dalam kandungan dan atau setelah kelahiran. Nah, akibatnya terkena virus tersebut, seseorang akan mengalami gangguan perkembangan anggota tubuh yang selanjutnya akan berdampak pada kelainan anggota tubuh, misalnya seperti tangan atau juga kaki. Nah, yang terakhir adalah cerebral palsy atau CP, dimasukkan sebagai ketidakmampuan motorik sebagai akibat tidak berfungsinya suatu bagian dalam otak, misalnya karena luka atau infeksi. Nah, CP ini dibedakan menjadi 5. Yang pertama adalah spastic cerebral palsy, yaitu disertai dengan otot. Yang kedua ada choriotoid cerebral palsy yang sukar mengontrol tangan dan kaki dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Yang ketiga ada ataxia cerebral palsy yang memiliki indera keseimbangan dari posisi badan kurang. Yang selanjutnya adalah CPT paralysis atau kaku, memperlihatkan kekakuan yang ekstrim pada anggota tubuh dan juga stroke. Yang terakhir adalah CPT tremor yang ditandai dengan gerak-gerak yang tidak berirama dan tak terkontrol. Selanjutnya adalah karakteristik anak tunadaksa. Untuk yang pertama ada karakteristik sosial atau emosional. Dalam hal ini, anak tunadaksa tidak jauh berbeda dengan anak normal. Hanya saja ketika sesuatu yang dia mau tidak dipenuhi, maka akan menimbulkan suatu masalah pada dirinya ataupun orang lain, sehingga menimbulkan emosi yang tidak stabil atau tidak terkendali. Nah, dalam hal sosial, anak tunadaksa juga memiliki keterbatasan dalam beraktivitas sehingga menjadikannya kurang dalam pergaulan. Nah, yang kedua yaitu gangguan sensorik. Otak yang terletak pada manusia merupakan pusat sensorik. Dalam hal ini, anak tunadaksa yang memiliki gangguan pada otak maka sering disertai dengan gangguan pada sensoriknya. Gangguan sensori yang dialaminya seperti gangguan pada indera penglihatan, indera pendengaran, bahkan juga indera perasa dan indera peraba. Yang ketiga yaitu gangguan motorik. Gangguan yang terjadi pada gangguan motorik yaitu ketika saraf motorik mengalami kerusakan, biasanya terlihat secara fisik. Gangguan ini bisa berupa kekakuan, lumpuh, berupa gerakan-gerakan yang tidak bisa dikendalikan dirinya sendiri, ataupun dengan gangguan keseimbangan. Yang keempat ada kemampuan berbicara. Kemampuan berbicara pada anak tunadaksa juga dapat terganggu. Gangguan bicara yang dialaminya disebabkan karena kelainan pada saraf motorik otot-otot bicara. Nah, gangguan ini menjadi salah satu faktor kenapa anak tunadaksa tidak jelas dari segi berbicaranya sehingga sulit untuk dipahami. Selanjutnya adalah karakteristik akademis. Tingkat kecerdasan anak tunadaksa ini cenderung bermacam-macam tingkatannya, dimulai dari yang paling rendah sampai yang berbakat. Mulai dari 45% mengalami gangguan mentalnya, 35% tingkat kecerdasannya yang normal, bahkan juga ada yang di atas rata-rata dan sisanya juga hanya di bawah rata-rata. Faktor penyebab ketunadaksaan. Ketunadaksaan bisa disebabkan oleh berbagai sebab. Di antaranya adalah yang pertama, faktor bawaan, misalnya lahir dengan tangan satu, kaki satu, atau kelainan fisik lainnya. Yang kedua, ada faktor penyakit, misalnya polio, TBC tulang, dan lain sebagainya. Yang ketiga, ada faktor kecelakaan, misalnya amputasi, patah, atau terbakar yang menyebabkan kerusakan organ tubuh yang lain. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis tunadaksa. Yang pertama ada layu atau lumpuh. Ketidakberfungsian atau kelumpuhan pada organ tubuh yang disebabkan karena berbagai faktor, termasuk virus polio, spina bifida, dan lain-lain. Yang kedua ada spina bifida, yaitu ketidakberfungsian atau kelumpuhan pada organ tubuh tertentu karena ada kerusakan atau gangguan pada tulang belakang. Yang ketiga yaitu ada monoplegia, yaitu lumpuh atau ketidakberfungsian sebelah tangan. Yang keempat ada hemiplegia, yaitu lumpuh satu tangan dan satu kaki yang sesisi. Yang kelima ada paraplegia, yaitu lumpuh dua kaki. Yang keenam ada tetraplegia, yaitu lumpuh kedua tangan dan kaki. Yang ketujuh ada cerebral palsy atau CP, yaitu gangguan atau kelainan
pada fungsi motorik atau gerakan yang disebabkan karena adanya kerusakan pada otak. Yang kedelapan ada spastik, adalah salah satu tipe dari CP. Tipe ini menduduki porsi terbesar dari kelompok anak CP, biasanya 40-60%. Indikasinya adalah otot tegang dan mengkerut, gerakan tersentak-sentak, koordinasi motor lemah atau kurang, sulit meraih benda dengan jarinya. Apabila berjalan, gaya kakinya seperti gunting, berdiri di atas ujung jari kaki dengan sendi lutut bengkok dan mengarah ke dalam. Yang kesembilan ada adhytoid, salah satu jenis CP yang ditandai dengan beberapa ciri sebagai berikut: menunjukkan gerakan yang tiba-tiba dan tanpa disengaja, sukar mengontrol kaki dan tangan pada waktu melakukan aktivitas, gerakan tidak beraturan, apabila istirahat atau tidur ada gerakan kecil yang tidak terkontrol, sulit mengontrol otot bibir, lidah, tenggorokan, dan air liur. Ketika berusaha memungut sebatang pensil, ia melakukan gerakan yang kasar, dengan wajah yang tegang atau seram dan menjulurkan lidah, kira-kira 15-20% dari kelompok CP. Yang ke-10 ada ataxia, adalah mengalami kesulitan dalam mengatur keseimbangan dan posisi badan, pada keluhan pusing pada waktu berjalan dan mudah jatuh apabila tidak dibantu. Kira-kira menduduki 25% dari kelompok CP. Yang ke-11 ada rigid, menunjukkan kekakuan yang ekstrim pada sendi dan anggota tubuh dan sukar bergerak untuk waktu yang relatif lama. Menurut para ahli, tipe ini agak jarang ditemukan. Ke-12 ada tremor, ditandai dengan adanya gerakan-gerakan yang tidak terkontrol di luar kendali dan tidak teratur. Kondisinya akan semakin tampak apabila sedang berusaha untuk mengontrol gerakannya. Perbedaan dengan adhytoid, pada adhytoid gerakannya banyak dan mudah berubah, sedangkan tremor gerakannya kecil dan berirama. Menurut Halaha, tipe ini jarang terjadi. Yang ke-13 atau yang terakhir yaitu tipe gabungan. Seseorang memiliki gabungan gejala dari 2 atau lebih tipe CP, misalnya plastik dan tremor, atau rigid dan ataxia. Indikasi gangguan fisik pada anak tunadaksa. Kelainan fisik. Ciri-ciri fisik yang pertama yaitu anak memiliki keterbatasan atau kekurangan dalam kesempurnaan tubuh. Misalnya tangannya putus, kakinya lumpuh, otot atau motoriknya kurang terkoordinasi dengan baik. Yang kedua, anak memiliki kecerdasan normal, bahkan ada yang sangat cerdas. Lalu, yang ketiga yaitu depresi, kemarahan, dan rasa kecewa yang mendalam, disertai dengan kedengkian dan permusuhan. Orang tersebut begitu susah dan frustasi atas cacat yang dialami. Yang keempat, penyangkalan dan penerimaan atau suatu keadaan emosi yang mencerminkan suatu pergumulan yang diakhiri dengan penyerahan. Ada saat-saat di mana individu tersebut menolak untuk mengakui realita cacat yang telah terjadi, meskipun lambat laun ia akan menerimanya. Gangguan fungsi pada anak tunadaksa. Ciri-ciri secara umum. Yang pertama yaitu anggota gerak tubuh kaku, lemah atau lumpuh. Yang kedua yaitu kesulitan dalam gerakan atau tidak sempurna, tidak lentur atau bahkan tidak terkendali. Yang ketiga yaitu terdapat bagian anggota gerak yang tidak lengkap atau tidak sempurna atau lebih kecil dari biasanya. Yang keempat, terdapat cacat pada alat gerak. Yang kelima, jari tangan kaku dan tidak dapat menggenggam. Yang keenam, kesulitan pada saat berdiri, berjalan, duduk, dan menunjukkan sikap tubuh yang tidak normal. Lalu yang terakhir yaitu hiperaktif atau tidak dapat tenang. Kehidupan dan kualitas penyandang disabilitas berpengaruh terhadap berbagai faktor seperti faktor sosial, fisik, keluarga, dan banyak lagi. Faktor keluarga memiliki pengaruh besar dalam perkembangan kehidupan dan kualitas penyandang disabilitas, terutama pengaruhnya terhadap faktor psikologis. Di sisi lain, penyandang tunadaksa bawaan lahir yang sulit sekali menerima dirinya sendiri. Bahkan mereka merasa kurang percaya diri untuk bergaul dengan teman seusia mereka. Dan ada yang sampai tidak menginginkan dirinya menampakkan wajah di lingkungan luar, dikarenakan malu memiliki tubuh yang cacat. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang layanan pokok bagi anak-anak tunadaksa. Nah, tujuan diadakannya layanan pokok dan layanan pendidikan dari adanya anak-anak tunadaksa sendiri sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah agar peserta didik mampu mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilannya sebagai pribadi maupun anggota masyarakat dalam mengadakan hubungan timbal balik dari lingkungan, sosial, budaya, dan alam sekitar.
serta dapat mengembangkan kemampuannya dalam dunia kerja untuk mengikuti pendidikan lanjutan. Oleh sebab itu, pendidikan khusus untuk anak-anak tunadaksa tidak boleh melenceng dari rumusan tujuan pendidikan yang telah digariskan. Berikut prinsip-prinsip pokok pembelajaran yang perlu diperhatikan untuk anak-anak tunadaksa. Yang pertama, layanan medis. Yang kedua, layanan bergerak. Yang ketiga, layanan komunikasi. Yang keempat, layanan sosial emosional. Yang kelima, layanan akademik. Di sini saya juga menyampaikan beberapa aspek penting untuk pendidikan anak-anak tunadaksa. Yang pertama, pengembangan intelektual dan akademik. Pengembangan dalam aspek ini secara formal dilakukan di sekolah dalam kegiatan pembelajaran. Di sekolah khusus anak-anak tunadaksa atau SLBD tersedia seperangkat kurikulum dengan semua pedoman pelaksanaannya. Namun, hal yang lebih penting adalah pemberian kesempatan dan perhatian khusus kepada anak-anak tunadaksa untuk mengembangkan dan mengoptimalkan perkembangan intelektual dan akademiknya. Yang ketiga, meningkatkan perkembangan emosi dan penerimaan pada diri anak. Dalam proses pendidikan, para guru bekerja sama dengan para psikolog dan harus menanamkan konsep diri yang positif terhadap kecacatan agar dia dapat menerima dirinya. Hal ini dapat dilakukan dengan menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif, sehingga dapat mendorong terciptanya interaksi yang harmonis. Yang keempat, mematangkan aspek sosial. Aspek sosial meliputi kegiatan kelompok dan kebersamaan. Perlu juga dikembangkan dengan pemberian peran kepada anak-anak tunadaksa agar turut serta bertanggung jawab atas tugas yang diberikan. Yang kelima, mematangkan moral dan spiritual. Dalam proses pendidikan ini perlu diajarkan kepada anak-anak nilai-nilai norma kehidupan dan keagamaan untuk membantu mematangkan moral dan spiritualnya. Yang keenam, meningkatkan ekspresi diri. Ekspresi diri pada anak perlu ditingkatkan melalui kegiatan kesenian, keterampilan, dan kerajinan. Dan yang terakhir, mempersiapkan masa depan anak. Dalam proses pendidikan, khususnya untuk anak-anak tunadaksa, para guru dan personel lainnya bertugas untuk menyiapkan masa depan sang anak. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara membiasakan anak bekerja sesuai dengan kemampuannya, membekali mereka dengan latihan keterampilan yang menghasilkan sesuatu yang dapat dijadikan bekal hidupnya.